Bursa Kerja adalah salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun anggaran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong. Pada pelaksanaan bursa, para pencari kerja dapat bertemu langsung dan melamar ke perusahaan-perusahaan yang sedang membutuhkan karyawan. Sebelum tahun 2019, bursa kerja dilakukan secara manual dan terbuka pada sebuah tempat khusus yang disiapkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara. Saat itu, pelaksanaan bursa kerja diawali dengan tahap sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dengan penyebaran brosur cetak dalam jumlah banyak agar informasi tentang jadwal atau waktu pelaksanaan bahkan perusahaan peserta bursa dapat diketahui secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, para pencari kerja juga harus datang ke kantor Dinas Tenaga Kerja untuk mendaftar dan memperoleh kartu AK1 agar dapat masuk ke arena bursa, bertemu langsung, serta melamar pekerjaan ke perusahaan-perusahaan yang menyediakan lowongan. Kartu AK1 atau yang lebih dikenal dengan sebutan kartu kuning adalah sebuah dokumen yang wajib dimiliki seseorang jika ia telah terdaftar sebagai pencari kerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016. Tidak hanya kartu kuning, para pencari kerja di arena bursa ketika itu pun harus membawa banyak lembaran kertas atau dokumen lamaran untuk diserahkan kepada pihak perusahaan. Pada akhir pelaksanaan bursa kerja, pihak perusahaan juga harus membawa pulang dokumen para pelamar dalam jumlah banyak untuk diproses lebih lanjut. Dengan kondisi itulah maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong menciptakan sebuah inovasi. Inovasi yang dinamakan Sistem Informasi Pencari Kerja atau SIPencaker ini memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memaksimalkan proses serta hasil pelaksanaan bursa kerja. Dengan inovasi SIPencaker, bursa kerja dapat diselenggarakan secara online. Seluruh tahapan pelaksanaan bursa kerja, mulai dari publikasi, registrasi, dan pendaftaran pencari kerja atau perusahaan sebagai calon peserta kegiatan, dapat dilakukan secara efektif, efisien, serta fleksibel. Dokumen para pencari kerja atau pelamar yang diserahkan kepada pihak perusahaan pun tidak lagi dalam bentuk kertas atau fisik, karena hanya berupa soft copy. Bahkan, inovasi SIPencaker dapat digunakan untuk mengetahui jumlah serta latar belakang pendidikan hingga bidang keahlian para pencari kerja yang sebelumnya telah terdata saat pembuatan kartu kuning. Inovasi SIPencaker ini sangat relevan untuk diterapkan karena tidak menimbulkan antrian panjang, bahkan kerumunan massa. Dengan menerapkan inovasi ini, sejumlah manfaat diperoleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, antara lain jumlah pencari kerja dan perusahaan penyedia lowongan tercatat dengan baik dan tersimpan dalam database yang berbasis teknologi dan informasi. Jumlah pencari kerja yang terdaftar dan memperoleh kartu kuning menjadi salah satu indikator penting untuk membuat kebijakan pemerintah daerah dalam proses pembangunan Kabupaten Sorong. Sementara itu, perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang SDM yang akan direkrut. Proses rekrutmen calon karyawan juga menjadi lebih efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya. Dan yang juga mendapat manfaat dari inovasi SIPencaker adalah para pencari kerja itu sendiri. Proses pembuatan kartu hingga penempatan kerja sesuai bidang dan keahlian pada perusahaan-perusahaan menjadi lebih sistematis. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong telah melakukan uji coba inovasi SIPencaker. Berdasarkan data dari bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja dinas tersebut, jumlah kartu kuning yang telah diterbitkan melalui inovasi SIPencaker pada kurun waktu 2021-2022 kurang lebih sebanyak 1.280 lembar.
Selain itu, 12 perusahaan juga tercatat membuka lowongan kerja dalam kurun waktu 2022 hingga 2023. Dengan berbagai manfaat dan kemudahan yang didapatkan oleh para pihak, inovasi si pencaker diharapkan dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi digital